Coba ngaku, udah berapa kali kamu ngomong ke diri kamu sendiri, "Duh, aku ini kok males banget ya," ketika kamu lihat tumpukan kerjaan atau tugas. Rasanya tuh kayak gatel banget gitu pengen ngerjain, tapi kok badannya kayak ada lemnya gitu, nggak bisa kerja. Jadinya tumpukan kerjaan itu cuma kepikiran terus, berenang-berenang di kepala sampai overthinking dan bikin cemas. Atau enggak, mungkin kamu sering dibilang oleh orang sekitar, "Ih, coba banget sih, orangnya berantakan. Kamu tuh gak niat ya?" Atau, "Nih orang pasti lupa lagi." Stop, kamu itu tuh bukan malas. Malas itu sebenarnya pilihan. Tapi yang kamu alami itu analoginya kayak ada tembok di otak kamu. Nah, hari ini di ADHD Bunny Hole kita akan kupas tuntas ADHD itu apa sih? Kenapa kita yang dewasa selalu merasa sangat berbeda? Dan gimana caranya kita berfungsi sebagai otak kita yang ADHD ini? Kita bahas santai aja ya. Disclaimer penting, YouTube channel ini bukan untuk mendiagnosis ADHD. Diagnosis hanya dilakukan oleh tenaga medis profesional. Jika memiliki indikasi ADHD atau kondisi neurodivergent lainnya, mohon konsultasikan ke tenaga medis profesional untuk diagnosis dan bimbingan pribadi. Terima kasih. Hai, halo semuanya. Nama aku Amfiba untuk teman-teman yang baru di channel ADHD Bunny Hole ini. Jadi di video kita hari ini kita akan kupas tuntas dengan bahasa yang sangat mudah dipahami dan sederhana tentang ADHD itu apa sih? Kenapa kita sangat merasa berbeda dengan orang lain, tapi dalam hal yang kita tidak bisa jelaskan secara kata-kata. Dan aku juga di sini pengen ngebahas gimana cara kita berfungsi di otak kita yang ADHD ini. Jadi kita mulai bahas aja yuk. Jadi video ini bakal aku bagi jadi 3 bagian, dimana bagian yang pertama yaitu tentang apa itu ADHD, tapi nggak cuma terbatas tentang petakilan atau hiperaktif atau kebanyakan gerak doang nih. Dan yang kedua, kita akan memahami cara ADHD muncul dan terlihat di orang dewasa, anak-anak, perempuan, dan laki-laki. Kemudian bagian yang ketiga, yang paling penting bahkan, kita akan membahas hal-hal penting seputar hidup dengan ADHD. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk aja ya ke bagian yang pertama, mendefinisikan ADHD di luar dari hiperaktivitas, di luar dari label, di luar dari stereotip, dan lain-lain. Oke, pada esensinya, jadi apa sih ADHD itu? Nah, ADHD itu adalah kependekan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu gangguan regulasi perhatian. Nah, di sini bukan berarti orang ADHD itu nggak bisa fokus ya, tapi kita nggak bisa ngatur fokusnya lebih tepatnya. Otak kita itu perkembangan neurologisnya tuh beda, jadi cara berfungsi otaknya pun berbeda. Artinya, kita bisa hiperfokus banget sampai 10 dan 12 jam main game, tapi sekalinya kita disuruh fokus ke hal-hal yang kurang menstimulasi atau kurang seru, otaknya tuh langsung blank gitu aja gitu. Di sini poin pentingnya adalah ADHD itu beneran kondisi medis ya guys, bukan cuma salah-salah, self-diagnose, atau alasan doang. Kondisi ADHD ini sudah resmi dianggap jadi salah satu jenis neurodivergensi di manual DSM-5 oleh berbagai macam jenis tenaga medis profesional di seluruh dunia. Nah, mungkin kamu mikir, "Kak, neurodivergensi itu apa sih?" Nah, neurodivergensi itu sendiri adalah istilah untuk orang atau individu yang memiliki cara kerja otak yang berbeda dari kebanyakan orang pada umumnya. Lawannya adalah neurotypical. Nah, di sini neurotypical itu pun apa sih, Kak? Ada definisi-definisi baru nih, neurodivergency dan neurotypical. Neurotypical adalah istilah untuk orang yang cara berfungsi otaknya dianggap kayak standar atau normal atau biasa aja yang umum di masyarakat. Nah, ini berarti fungsi otak, cara memproses informasi, dan perilaku sosial mereka itu sejalan dengan apa yang diharapkan dalam masyarakat secara umum. Jadi yang paling basic lah, yang paling
kayak yang orang-orang tahu secara umum gitu. Sederhananya tuh kayak gini ya. Neurotypical adalah otak yang berkembang dan berfungsinya dengan cara yang paling umum. Sedangkan neurodivergency itu adalah otak yang berfungsi dan caranya berbeda dari norma umum atau yang kebanyakan. Bisa dilihat dari layar ini. Berikut adalah jenis-jenis neurodivergency. Hal ini bukan berarti superioritas ya. Penting banget nih buat dicatat bahwa neurotypical bukan berarti, tidak berarti lebih baik dari neurodivergent, melainkan hanya berbeda dari standar yang ada aja. Kayak misalkan kalau di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika nih, ada orang Jawa, orang Sumatera, dan udah kayak gitu, berbeda aja. Jadi nggak ada yang lebih superior, nggak ada yang lebih inferior. Sekarang aku coba kasih analogi. Neurotypical dan neurodivergent itu tuh kayak operating system di komputer. Bayangin kalau neurotypical itu kayak otak yang pakai operating systemnya Windows, sedangkan yang ADHD operating systemnya itu Linux atau Mac. Nah, pasti beda dong. Nah, tapi nggak ada yang salah di sini, nggak ada yang salah kan? Kita cuma butuh software atau metode yang berbeda dari si neurotypical supaya bisa bekerja secara optimal. Kembali lagi dengan sistem cara kerja otak ADHD. Masih kita analogikan seperti operating system komputer ya. Di sistem otak ADHD ini, terutama di bagian fungsi eksekutif, butuh banget patching terus-terusan. Nah, karena hal ini, jadi tuh kelihatan dari luar individu ADHD ini punya kendala dalam aktivitas seperti planning, terus juga menentukan skala prioritas, memulai dan memberhentikan kerjaan, dan lain-lain. Analogi lainnya, ini tuh kayak manajer di otak yang ngurusin aktivitas-aktivitas ini tuh sering banget telat masuk atau bahkan ngilang di saat lagi sangat-sangat dibutuhkannya. Kenapa sih individu ADHD itu tuh kayaknya susah banget buat mulai kerjaan? Ini tuh karena dopamin guys. Nah, dopamin ini berfungsi sebagai hormon motivasi dan reward system di tubuh manusia. Di otak ADHD, sistem reward ini stok dopaminnya tuh nggak cukup-cukup, atau mungkin unpredictable, atau naik turunnya tuh sangat fluktuatif dan ekstrim gitu. Jadi buat hal-hal yang gak seru dan kurang menstimulasi, kayak misalkan bayar tagihan, terus juga cuci piring, bersihin kamar, itu rasanya tuh kayak berat banget. Kayak gak ada bensin motivasi yang bikin kita gerak. Makanya kita butuh stimulus yang gede banget dibanding otak-otak neurotypical lainnya. Nah, sekarang saatnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu memahami gimana caranya ADHD bisa muncul di kita para ADHDers. Dan pertama kita akan ngebahas ADHD berdasarkan 3 tipe ya, 3 tipe representasi. Yang pertama si inattentif atau si pelamun. Dia ini sering lupa, terus juga gampang buyar fokusnya, dan di luar tuh kelihatannya tenang, kalem aja gitu. Kreativitas dan imajinasinya tuh tinggi banget. Biasanya tipe ini ada di industri kreatif. Kemudian terkendala untuk mengikuti instruksi yang cukup kompleks. Dan yang terakhir, idenya tuh banyak banget. Makanya tadi aku highlight, biasanya tipe ADHD ini sering banget di industri kreatif. Tipe ini tuh sering banget telat didiagnosisnya. Kenapa? Karena nggak kelihatan, apalagi di cewek. Itu yang pertama. Yang kedua, si hiperaktif impulsif atau si petakilan. Nah, ini sebenarnya aku nih. Individu ADHD ini tuh sering banget gelisah. Nggak cuma kakinya tuh nggak bisa diem, selalu gerak di bawah meja, atau tangannya tuh nggak bisa diem tiap kali ngomong. Yang kedua, dia pun lebih cenderung mudah untuk overthinking atau cemas karena hiperaktivitasnya ke dalam gitu. Kemudian individu ini tuh suka banget motong omongan orang lain, bukannya karena pengen motong atau nggak sopan, tapi emang nggak bisa ngontrolnya. Kemudian dia tuh nggak bisa diem, as I've already mentioned before, dan energinya tuh kayak nggak habis-habis gitu, nggak kelar-kelar. Susah tidur, dan kalau olahraga staminanya bener-bener nggak kelar-kelar, paling besar. Tipe yang ini adalah tipe yang paling umum dan sering banget dijadiin label stereotype ADHD gitu.
gitu. Kemudian masuk ke tipe yang ketiga, tipe yang terakhir. Tipe yang kombinasi dari kedua tipe mayoritas ini. Artinya campuran dari kedua tanda-tanda ADHD. Gambarin aja deh pokoknya. Dia ngelamun iya, petakilan juga iya, overthinking iya, imajinatif juga iya. Kita lihat munculnya ADHD di anak-anak, dewasa, cowok, dan cewek ya. Munculnya ADHD di orang dewasa itu berbeda dengan anak-anak. Kemudian di cowok pun pasti berbeda dengan cewek gitu. Hiperaktif yang ada pada umumnya sering terlihat di anak-anak tuh kayak suka lari ke sana kemari, manjat-manjat, ide dan imajinasinya kreatif, terus dalam banget artinya. Kemudian pastinya juga terkendala memperhatikan pelajaran di kelas atau bikin PR. Nah, hiperaktivitas ini saat beranjak dewasa, fisiknya ketika masih kecil tuh berubah ke internal. Pikirannya nggak bisa diem, kayak motor racing terus, nggak ada remnya. Terus bisa mikirin 4-5 hal sekaligus. Dan kemudian gejala yang paling kerasa ya kalau sebagai ADHD dewasa tuh masalah manajemen waktu atau time blindness atau kebutaan akan waktu. Terus juga kamar dan ruang kerjaan sangat berantakan dengan berbagai macam barang yang random banget. Dan yang terakhir tuh nggak bisa ngurutin prioritas to-do list ataupun kita struggle untuk self-care. ADHD di perempuan dan laki-laki itu beda banget ya. Kalau di laki-laki itu biasanya terlihat sebagai rule breaker atau agresif, atau bahkan juga suka mengambil keputusan secara impulsif, dan juga suka tiba-tiba punya idenya bebas gitu, atau bahkan adrenalin junkie. Sedangkan untuk di cewek biasanya lebih terlihat seperti si tipe melamun atau si atentif. Nah, makanya cewek tuh sering banget cuma dianggap sebagai overthinker atau orang yang suka cemas. Padahal itu sebenarnya ADHD dewasa di perempuan. Untuk hal ini aku bakal bikin video lagi yang terpisah di masa depan. Stay tune. Akhirnya, last but not least, kita masuk ke bagian yang paling terakhir, yaitu hal-hal penting yang perlu diketahui hidup dengan ADHD. Pertama, aku pengen ngebahas kesalahpahaman dan miskonsepsi tentang ADHD dulu. Jujur, salah kaprah yang bikin capek banget adalah sebagai orang yang punya ADHD ya, kalau kita lagi fokus nih, bener-bener hyperfokus, orang-orang pasti bilang, ah kamu main game aja bisa fokus sampai 12 jam kok. Kamu artinya bisa fokus, kamu artinya nggak punya ADHD. Oke, di sini aku perlu highlight ya. Justru fokus yang ekstrim kayak 10-12 jam kayak gitu, itu namanya hiperfokus. Hiperfokus ini adalah salah satu gejala ADHD, di mana otak kita seperti yang aku udah bilang sebelumnya nggak bisa ngatur fokus, nggak bisa tahu kapan pakai fokus yang lama, kapan pakai fokus yang lebih pendek gitu. Nah, tapi kalau dikasih stimulasi yang tinggi banget nih kayak game, musik, nari dan lain-lain, fokusnya itu tuh jadi kelewatan dan kebablasan. Itu bukan berarti buktinya nggak ADHD ya, tapi itu bukti kalau otak kita itu justru butuh stimulus yang lebih daripada orang neurotypical yang umum. Oleh karena itu, penting banget ya buat kita untuk melawan label negatif tentang ADHD itu sendiri. Nah, karena kita sering telat, deadline kelewatan, atau lupa, kita tuh sering banget dikasih label pemalas, mageran, atau mager lah. Terus nggak niatan, nggak bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Please banget, tolong banget, berhenti nyalain diri sendiri. Ini I'm actually speaking to myself too ya. Label itu salah banget. Itu sebenarnya karena ketidakcocokan sistem di sekitar kita, bukan kegagalan diri kita atau otak kita. Kita harus belajar dari nol lagi untuk menerima diri terlebih dahulu dan mulai bikin sistem yang cocok sesuai dengan cara kerja otak ADHD. Kemudian aku mau ngebahas dampak ADHD ke kehidupan sehari-hari itu cukup real loh guys. Apalagi di ADHD dewasa. Yang pertama, susah jaga job, kerjaannya resign mulu. Jadi kayak dopaminnya habis di
job tersebut. Kemudian hubungan yang naik turun karena emosinya nggak stabil. Yang terakhir tapi paling sering adalah gampang cemas karena capek banget nutupin ADHD. Ini tuh perjuangannya real ya guys. Yang nutupin ADHD ini adalah tentang masking. Aku bakal lanjut bahas abis ini. Oke, sekarang kita masuk. Apa sih masking ADHD itu? Jadi masking itu adalah pura-pura normal. Karena berbagai macam poin-poin yang udah aku jelasin sebelumnya, banyak dari kita para individu ADHD itu harus melakukan masking, berpura-pura normal atau nggak merasa kayak denial nggak punya ADHD gitu. Nah, misalkan ini dari pengalamanku sendiri, aku harus bikin reminder 10-15 reminder hanya untuk mengingat satu hal doang. Contoh lainnya, aku sering banget bikin timer waktu untuk siap-siap supaya nggak kebablasan atau kelewatan untuk berangkat, di samping dengan 6 alarm dengan range waktu yang sudah aku siapin. Masking ini tuh jujur nguras energi banget, capeknya bukan main. Ini penyebab utama kenapa individu ADHD itu mudah sakit atau mudah burnout. Kita tuh capek berakting jadi orang yang nggak ADHD gitu. Jadi untuk kamu para individu ADHDer, ketika rasa mager atau malas itu datang, tolong ingat video ini ya. Ingat, kamu harus ngomong ke diri kamu sendiri, aku itu bukan males, tapi ini adalah tantangan dari fungsi eksekutifku. Karena ADHD adalah kondisi resmi ya guys. Kita berhak dapat dukungan dan kamu berhak untuk mendapatkan break, memiliki ruang untuk menjadi diri kamu sendiri sebagai ADHDer. Kemudian pahami cara fungsinya otak kamu, jangan melawan fungsinya otak kamu. Itu kuncinya. Kalau video ini bikin kamu ngerasa terlihat atau tervalidasi, like dan share ke teman kamu juga ya yang juga struggling. Jangan lupa subscribe ke ADHD Bunny Hole untuk cara berfungsi sesuai dengan otak ADHD kamu, bukan ngelawannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!